Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, Manja Podcast. Kembali lagi di Manja Podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, gimana tadi mengenai pembukaan dari Milad Man Lumajang yang disambut langsung oleh penari dari teman-teman Madrasah Alia Negeri Lumajang? Oke, jadi pertama saya ucapkan selamat Milad yang ke-32 untuk Man Lumajang ya. Baik. Jujur saya tadi kaget, surprise untuk saya datang kemudian disambut dengan tari-tarian dari siswi Man Lumajang. Konon tariannya itu ada tarian topeng Kaliwungu yang cukup fenomenal di Kabupaten Lumajang. Tentu saya sangat bangga dan senang sekali ya dengan penyambutan itu tadi. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu awal yang baik di tahun ini bagi Man Lumajang untuk jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan jauh lebih berprestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Kan selain Milad Man Lumajang, Madrasah Alia Negeri Lumajang ini kan launching Madrasah Kelor. Gimana sih Bapak, menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai launching Madrasah Kelor? Kan di Kabupaten Lumajang masih belum ada nih. Iya, ini awalnya saya pikir agak lucu ya, tapi ternyata ini sesuatu yang ilmiah dan cukup serius. Ketika saya masuk, ini kok ada launching Madrasah Kelor, kemudian saya tanya ke Pak Kepala Man Lumajang, Pak Edi, ini maksudnya gimana Pak Edi? Apa ini istilah aja? Misalnya Man Kelor, Kelor itu artinya apa gitu. Ternyata enggak, jadi Kelor itu adalah dijadikan bahan untuk kemudian diproduksi menjadi minuman, menjadi kue, menjadi nugget, menjadi obat ya. Ini sesuatu yang menurut saya cukup prestasi yang cukup baik dan inovasi yang patut untuk diapresiasi. Jadi itu saya sampaikan selamat dan terima kasih khususnya kepada Pak Edi Nanang yang sudah melakukan inovasi ini agar Man Lumajang ini semakin maju dan memberikan prestasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak hanya itu. Jadi saya kemudian berpikir Kelor ini tidak hanya sekedar apa yang kita produksi tadi, tapi secara filosofis Kelor itu juga memiliki makna yang cukup mendalam. Misalnya, kelor itu adalah tanaman atau tumbuhan yang bisa kita dapatkan di mana-mana. Gitu. Kelor itu adalah tanaman yang tumbuhan yang bisa ditanam di tempat yang tandus sekalipun. Nah, apalagi yang subur, ya tentu itu gampang tumbuh. Itu. Jadi andaikan siswa-siswi Man Lumajang seperti Kelor ini pada akhirnya dia akan siap untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dimanapun aja, baik di kota maupun di desa. Ini tentu sangat membanggakan bagi kita. Yang kedua, Kelor itu tidak jual mahal ya, tidak menjual mahal dirinya. Dia mudah didapat dan murah. Iya betul. Tapi ketika disentuh dengan inovasi, dia menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi nugget, jadi Teh Kelor, jadi obat, jadi sesuatu yang menyehatkan. Nah, bahkan dengan ini kemudian Kelor ini juga bisa mencegah stunting. Misalnya karena anak-anak sudah yang tidak suka sayur tapi pada akhirnya mau dengan sayur Kelor yang penuh dengan gizi. Jadi ini inovasi yang menurut saya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya sarankan ya harus punya kebun Kelor sendiri. Gitu. Boleh. Biar tidak harus mengumpulkan titip ke siswa-siswi untuk di rumahnya masing-masing kemudian dibawa ke sini diproduksi. Tapi ini kemudian diproduksi secara serius dari Man Lumajang sebagaimana keterampilannya. Biar masyarakat lebih dekat dengan kita bahwa ternyata Man Lumajang tidak hanya persoalan keilmuan saja, tapi keterampilan juga ada di sini. Oke, sebelumnya Bapak pernah lihat gak sih produk dari Kelor yang diinovasikan seperti di Man Lumajang ini? Dulu pernah saya ada namanya pasar lumpur di
Kampung Panoker Ledoombo Jember. Di situ juga ada masakan-masakan dari kelor, tapi sepertinya dengan sentuhan-sentuhan yang berbeda yang ada di Kabupaten Lumajang yang diproduksi di Lumajang. Saya pikir ke depan ya kalau terus berkreasi, berinovasi, nanti di sini akan lebih baik. Jadi produknya harus lebih baik, apalagi sudah bersertifikat halal. Ini tentu akan lebih banyak diterima oleh masyarakat. Harapan saya tidak hanya di lingkungan keluarga besar Kementerian Agama, tapi nanti diproduksi secara lebih masif dan kemudian nanti kita pasarkan ke luar. Gitu. Saya pikir gitu. Oke nih, Bapak sendiri udah pernah nyobain nggak sih teh kelor produk kita? Udah tadi, jadi teh kelor yang original, saya milih yang original karena untuk tahu rasa yang sesungguhnya itu kan pilih yang original. Nikmat banget. Menurut saya lebih enak dari teh ya. Oke. Lebih dari enak dari teh yang biasa kita konsumsi dari teh, pohon teh. Jadi apa yang tadi saya coba ya, teh kelor, kemudian nugget telur, Cendol kelor? cendol juga nyoba tadi. Ini dan ini Mas Gafur sudah saya suruh beli banyak tuh tadi untuk dibawa pulang. Itu karena enak ya, cocok rasanya cocok. Ratingnya berapa nih Pak? Dari 1 sampai 10 untuk Ya. produk dari kelor. Sudah 8,5 lah. Oh, 8. Nanti kalau sempurna ya? kalau saya kasih nilai maksimal nanti kan tidak berkreasi. Oke. Jadi tinggal dikembangkan lagi Harus ya, Pak? dikembangkan lagi. Jadi harapan saya yang paling penting ya, yang membuat itu semua adalah siswa. Ya, para guru itu cukup mendampingi. Tidak kemudian ini yang memproduksi para ahli, para guru atau orang tua, tapi kemudian diklaim miliknya mana. Itu yang tidak mau saya. Tadi saya tanyakan, ini apakah betul-betul produksinya teman-teman atau adik-adik dari siswa-siswi mana? Oh iya katanya. Nah, jadi para guru hanya mendampingi, walaupun informasinya adik-adik ini yang ada di keterampilan ini kadang kurang telaten ya, cara mengeringkan, karena itu tidak dijemur di panas matahari tapi harus dikeringkan di tempat yang kering, dan itu harus dibolak-balik sehingga keringnya sempurna, kemudian baru diekstrak. Saya pikir kalau lihat hasilnya berarti proses itu sudah dilalui, tinggal memaksimalkan peran siswa-siswi kita sehingga keluar dari Lumajang. Bisa jadi dia nanti bikin produksi sendiri di rumahnya untuk kemudian dijual kepada masyarakat gitu. Ya luar biasa lah menurut saya. Lumajang terus setiap tahun ada sesuatu yang baru. Milad yang ke-32 kita disambut dengan launching madrasah kelor. Tahun depan apalagi dan apalagi sehingga ini juga akan ditunggu oleh wali santri ya. Kira-kira Lumajang terus inovasi ya. Inovasinya apalagi itu. Lagi prestasinya yang sampai tingkat nasional dan internasional ini merupakan sesuatu yang baik menurut saya, dan masyarakat Lumajang tentu harus bangga kita memiliki Lumajang yang terus maju ini. Oke, kan selain launching madrasah kelor dan juga pembukaan Milad Lumajang kan juga mengadakan beberapa lomba nih ya, ya Kak ya. Ada lomba apa nih Kak Sabina? Ada olimpiade, ada lomba futsal, ada lomba di Baiyah, kebetulan Ada dan lomba lain-lain. kaligrafi juga. Betul, Kak. Itu gimana tanggapan Bapak mengenai perlombaan yang diadakan oleh Lumajang? Jadi saya pikir Lumajang itu kan akan menampung dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Saya berharap Lumajang itu seperti muara yang mampu menampung ribuan hulu sungai yang akan kemudian melewati muara itu ke laut. Dan saya pikir Lumajang mampu untuk melakukan itu. Nah, tadi kalau disebutkan ada lomba di Baiyah, saya pikir itu sesuatu yang sangat luar biasa karena memang keislaman masyarakat di Jawa Timur khususnya di Lumajang itu adalah yang bermadhab Syafi'iyah An-Nahdiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, sehingga itu harus dimiliki oleh siswa-siswi Lumajang. Itu bagian dari kearifan lokal yang
harus dimiliki. Kalau tidak seperti itu, maka filosofi Kelor itu nggak masuk nanti. Artinya Lumajang, alumni dari Lumajang tidak siap tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh negara ini, Lumajang harus hadir di situ. Betul. Dan itu luar biasa menurut saya. Jadi kegiatan Olimpiade yang digelar pada pagi hari ini itu merupakan satu bentuk wujud bahwa Lumajang siap untuk menjadi yang terbaik dan berprestasi di negara yang kita cintai di Indonesia ini. Oke, mungkin ada nggak sih Bapak ucapan dari Bapak sendiri untuk Milad Lumajang ini? Oke, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, saya sangat bangga dan senang dengan Lumajang. Itu saya ucapkan selamat Milad yang ke-32. Saya ingin menyampaikan sebuah kalimat pesan dari guru saya, innaman nasu hadisu ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kata guru saya bahwa sungguhnya manusia hanyalah sebuah cerita ketika dia telah tiada, maka jadilah cerita yang terindah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saya pikir ini bagian napak tilas ya, Milad yang ke-32 ini akan menjadi sejarah untuk tahun-tahun di masa yang akan datang. Maka Madrasah Kelor ini juga bagian dari jejak baik yang akan ditinggalkan oleh Lumajang untuk generasi-generasi berikutnya. Terus harus lebih baik dan lebih baik. Oke nih, mungkin kan dari tadi kita menyinggung tentang launching Madrasah Kelor nih. Mungkin dari pemirsa di rumah pada kepo nih, sebenarnya produk dari daun kelor kita tuh diapain aja sih? Nah, Oke, ini produknya Kak Sabrina ya. Oke, ini di sini ada teh daun kelor. Wow, ini FYI Bapak, ini juga pernah saya lombakan waktu itu di Universitas Malang dan juara 1 alhamdulillah. Karena juara 1 nasional juga ya. Iya, ini dilombakan yang waktu itu. Iya. Ini ada satu tim itu ada 3 orang waktu itu. Ada saya, rekan saya Roma Wilvin sama Ines Alianida. Terus waktu itu juga ada teh dari daun yang warna ungu itu Kak Sabrina tahu? Iya Telang. pernah Iya, buat telang. Telang. Ini produknya salah satu produk dari Koperasi Siswa Barokah Lumajang. Bapak tadi sudah mencoba ya? Udah coba mencoba yang Oke, jadi ini adalah produk nyatanya dari kami, inovasi dari siswa sendiri dan didampingi oleh Dewan Guru dan memiliki banyak sekali manfaat ya. Betul sekali. Untuk rasanya nggak usah diraguin lagi, dapat rating 8,5. Jadi masyarakat Lumajang ya kemudian ingin nyoba dan penasaran, datang aja ke Kopsis Al-Barokah Lumajang. Nanti insya Allah ini banyak manfaatnya ya, gizinya sangat luar biasa. Jadi kalau saya orang Madura ya, jadi kalau jangan kelor itu hampir tiap hari. Makanya orang Madura itu banyak yang umurnya sampai 100 tahun karena makannya kelor. Jadi kalau Lumajang produksi kelor nanti ini menambah harapan hidup masyarakat Kabupaten Lumajang karena suka makan kelor. Betul, boleh. Kalau nggak beli rugi dong. Oke, mungkin cukup ini saja pembahasan kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Muslim di lain kesempatan. Saya Sabrina Salsabila Dan saya Andi Pramasari. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.